Janji awal bahwa proyek ini tidak pakai uang negara akhirnya runtuh di tengah jalan. Karena kalau ada dua orang di level kabinet udah dingin gini, itu bukan cuma soal pribadi, tapi bisa jadi sinyal ada perbedaan pandangan besar di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Karena pada akhirnya utang boleh diwariskan, tapi tanggung jawab nggak bisa dilupakan. Ya, namanya utang, ya wajib dibayar gak sih? Kayak temen minjem uang ke kita kasih semampunya. Tapi tetap kita bilang, jangan lupa bayar ya. Ya, walaupun kadang ada aja temen yang kabur, alias nggak bayar-bayar juga. Tapi, kalau konteksnya antar negara, ya nggak mungkin dong negara kabur dari utang. Apalagi ini konteksnya Cina punya piutang besar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Nilainya lebih dari 100 triliun. Dan itu belum termasuk bunganya yang sekitar 3,4% per tahun. Sekarang publik bertanya-tanya, kok bisa sih Presiden Jokowi meninggalkan utang sebesar ini ke pemerintahan berikutnya? Dan kalau mulai 2026 nanti, KCIC harus mulai bayar cicilan pokok dan bunga ke China Development Bank, ya gimana caranya Pak Presiden Prabowo? Karena di RAPBN 2026 nggak ada satupun pos anggaran buat bayar utang WUSH. Apakah benar seperti kekhawatiran Mahfud MD? Kalau gagal bayar utang bisa berujung ke tekanan politik, bahkan wilayah strategis kayak Natuna Utara bisa diambil sama Cina. Kita semua sama-sama tahu proyek ini lahir di era Jokowi. WUSH disebut-sebut sebagai simbol kemajuan dan peradaban baru transportasi Indonesia. Tapi di sisi lain, banyak ekonom dan pengamat bilang, ini proyek nggak visible, alias perhitungannya ngawur. Jokowi waktu itu bersikeras lanjut, meski banyak yang menentang, termasuk Ignatius Jonan, yang kabarnya dicopot dari kursi menteri karena menolak ide kereta cepat ini. Akhirnya proyek jalan dan Jokowi milih kerjasama dengan Cina lewat skema B2B antar konsorsium BUMN Indonesia. Pendanaan utama dari China Development Bank atau CDB senilai 4,55 miliar dolar Amerika dengan bunga 3,4% per tahun. Tapi seperti biasa, di tengah jalan biaya membengkak dari 75 triliun naik ke 114 triliun. Defisit 39 triliun ini akhirnya bikin Jokowi melibatkan APBN lewat penyertaan modal negara atau PMN sebesar 4,3 triliun ke PT KAI. Artinya janji awal bahwa proyek ini tidak pakai uang negara akhirnya runtuh di tengah jalan. Nah, ini dia yang lagi bikin semua mata ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Karena mulai tahun 2026 nanti, KCIC harus mulai bayar cicilan ke China Development Bank. Tapi sampai sekarang belum jelas dari mana sumber dananya. Purbaya tegas bilang, utang proyek WUSH itu tanggung jawab proyek, bukan tanggung jawab APBN. Dia nggak mau rakyat diseret-seret buat nutupin tagihan yang lahir dari keputusan politik masa lalu. Tapi ya, di balik sikap tegas itu, ada dinamika lain yang nggak kalah menarik. Dalam sidang kabinet terakhir, Purbaya dan Luhut Binsar Panjaitan sempat terekam kamera satu ruangan. Tapi nggak saling sapa. Publik langsung bertanya-tanya, ada apa di antara dua tokoh ini? Akhirnya Purbaya pun buka suara. Purbaya bilang, nggak ada masalah apa-apa antara saya dan Pak Luhut. Tapi ya tetap aja ya, publik keburu berspekulasi. Karena kalau ada dua orang di level kabinet udah dingin gini, itu bukan cuma soal pribadi, tapi bisa jadi sinyal ada perbedaan pandangan besar di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Apalagi kita tahu, Luhut kan dari awal ngegas banget soal proyek WUSH bareng pihak Cina ini. Jadi, waktu Purbaya sekarang tegas bilang utang WUSH bukan tanggung jawab negara, ya jelas aja publik nangkep ini kayak bentuk penolakan halus terhadap warisan politik yang dulu dibela habis-habisan. Tapi ya ini semua masih perkiraan dan asumsi publik saja ya, belum tentu benar. Tapi cukup buat bikin suasana politik agak panas dikit lah. Nah, balik lagi, siapa yang bakal bayar utang WUSH ini? Terbaru sih, Danantara bilang kalau Danantara dan PT KAI lagi eksplorasi opsi restrukturisasi utang, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor pinjaman sampai 60 tahun.
Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan hal serupa, tidak akan melibatkan APBN. Wush tinggal restrukturisasi saja. Artinya bukan lunas, tapi bayarnya diperpanjang. Masalahnya, kalau utang diperpanjang 60 tahun, itu sama aja kayak mewariskan cicilan ke cucu kita nanti. Bunganya tetap jalan, makin lama makin tebal. Alih-alih lunas, malah kayak nyicil dosa masa lalu, tapi cicilannya makin dalam. Nah, Purbaya kan udah jelas bilang utang Wush bukan tanggung jawab APBN. Dan di RAPBN 2026 memang nggak ada satupun pos anggaran buat cicilan Wush. Artinya pemerintah Prabowo seperti mau bilang, kalau mau bayar cari duitnya sendiri. Masalahnya proyek Wush sendiri belum balik modal, penumpangnya masih fluktuatif, belum stabil, bahkan masih butuh subsidi operasi. Jadi gimana mau bayar utang Wush segede itu? Spekulasi pun mulai muncul, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya pakai APBN juga, entah lewat PMN juga, subsidi, atau restrukturisasi. Apalagi Luhut juga sempat bilang tidak ada transportasi publik yang untung, semua butuh subsidi. Let's see lah ya. Merespon gonjang-ganjing siapa yang bayar Wush, mantan Menko Polhukam Mahfud MD seperti mengingatkan, jangan sampai karena utang Indonesia kehilangan kedaulatannya. Beliau kasih contoh nyata, Sri Lanka. Sri Lanka gagal bayar utang ke Cina. Akhirnya pelabuhan Hambantota disewakan ke perusahaan Cina selama 99 tahun. Bukan diserahkan, tapi disewa dengan jangka waktu yang sangat panjang. Dan efeknya, secara geopolitik, Cina punya kendali atas infrastruktur strategis negara itu. Nah, konteks inilah yang bikin Mahfud wanti-wanti. Kalau Indonesia gagal bayar, bukan mustahil Cina bakal negosiasi lebih jauh. Bukan cuma soal angka, tapi juga aset strategis. Dan itu berbahaya karena dari utang bisa merembet jadi utang politik. Terus pasti publik bertanya lah, respon Pak Jokowi gimana ya? Sampai sekarang Jokowi belum pernah jawab langsung soal utang Wush ini. Waktu ditanya wartawan, dia cuma senyum terus balik badan. Dan diam. Terkait Wush yang masuk APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, harapan untuk Pak Publik makin bingung karena proyek ini legasi besar Jokowi, tapi tagihannya sekarang nongol di meja pemerintahan baru. Sementara dari pihak Cina, juru bicara Kemenlu-nya, yakni Gu Jiakun bilang, proyek kereta cepat tak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomi, tapi juga manfaat sosial dan publik. Artinya, mereka masih melihat proyek ini sebagai kerjasama strategis jangka panjang. Masalahnya, tagihannya tetap berjalan dan bunganya juga nggak berhenti. Bola panasnya resmi ada di tangan Presiden Prabowo. Mau gimana pun caranya, restrukturisasi, subsidi, atau cari skema baru, utang tetap harus dibayar. Kita cuma bisa berharap keputusan yang diambil nanti nggak menambah beban rakyat dan pemerintah benar-benar transparan soal jalan keluar utang Wush ini. Karena mau dilihat dari sisi manapun, ini proyek kebanggaan, tapi juga warisan beban fiskal yang panjang. Proyek Wush ini ngasih satu pelajaran besar. Ambisi tanpa perhitungan matang bisa berubah jadi beban jangka panjang. Kita semua bangga punya kereta cepat. Yap. Tapi jangan sampai kebanggaan itu harus dibayar mahal dengan kedaulatan ekonomi yang tergadai. Karena pada akhirnya utang boleh diwariskan, tapi tanggung jawab nggak bisa dilupakan.